pagi buat kita semua. Haleluya. Pada saat ini, pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita mulai buat kita bersama Boy Prester. Pada saat ini, mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pada pagi hari ini kami datang ya Tuhan, kami membawa pujian syukur kami kepada Tuhan. Sehingga Tuhan saat ini kami buka hati kami bawa Tuhan dengan segenap hati kami dan segala kerinduan hati kami ya Tuhan. Kami memuji muliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau Bapa yang luar biasa. Pada saat ini Tuhan kami naikkan pujian di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Oh
Saat ini kami lagi-lagi puji-pujian kami Tuhan di hadapan Tuhan. Karena kami percaya puji penyembah dan kuasa Tuhan yang saat ini memulihkan hidup kami, menyembuhkan sakit kami ya Tuhan. Maka juga terus menjawab setiap seruan doa kami di dalam nama Yesus. Ada kelegaan, ada sukacita, ada kemenangan menjadi milik kami. Syukur bagi nama Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Sehingga saat ini mari lagi-lagi kita siapkan hati kita, naikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Mari kita naik ke pujian ini, mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita semua yang berdoa pada saat ini, mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kita berikan yang terbaik. Haleluya. Hallelujah.
persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya
Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada setiap orang yang datang kepadanya. Tuhan akan mengalirkan kuasa-Nya. Tuhan akan mengalirkan mujizat-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajaiblah segala karya. Oh Yesus. Haleluya. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersamanya. Haleluya. Mari terbang tinggi bersama dengan Yesus. Ya, haleluya. Bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersamanya. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi
Berapa kaya selawasi menyatu denganmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Berbicara dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih. Kita nikmati bersama dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Kita akan merasakan aliran kuasa Tuhan, aliran damainya dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini saudaraku, buka Alkitab saudara, ambil Alkitab saudara, buka Alkitab saudara dari Kisah Para Rasul 21. Kisah Para Rasul 21, ayatnya saudaraku 15. Oke, saudara. Kisah Para Rasul 21 ayat 15 sampai 40. Oke. Kita baca ya, saudara. Haleluya. Sudah siap semuanya, saudara? Puji Tuhan. Kalau sudah siap, Alkitabnya disiapkan, saudara. Kita akan baca firman Tuhan ini. Saya Ibu Esther yang membacakan ayat ke-15 saudaraku, dan ayat 16 nanti saudara sama-sama membacakannya. Saudaraku yang kekasih, baik yang ada di rumah, saudara, bacalah dengan sungguh-sungguh supaya kita diberkati. Saya akan mulai. Pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan sukacita. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan oleh Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa, sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita." Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap melihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan ini, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Paulus ditangkap. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini." Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota,
Dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang ke berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukul Paulus. Kepala pasukan itu mengikuti Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan dua rantai, lalu bertanya, siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya. Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini, ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahlah dia!" Paulus minta izin berbicara. Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Tahukah engkau bahasa Yunani? Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata kepada gurun?" Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Ayat 50 bersama-sama. Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani, katanya. Selanjutnya besok saudaraku akan kita dengar bagaimana lagi kisahnya, saudara kasih di ayat di pasal 22. Nah, di sini dikatakan saudaraku bagaimana Paulus itu saudaraku bertemu dengan saudara-saudaranya, dengan orang-orang percaya, dengan orang-orang murid-murid yang ada di Yerusalem, saudaraku, terutama dengan Yakobus. Nah, kalau kita lihat pembacaan firman Tuhan kemarin yang kita baca, saudaraku, bagaimana murid-murid, bagaimana teman-temannya, rasul-rasul yang lain menyampaikan kepada Paulus bagaimana dia, saudara kekasih, diikat, bagaimana dia disesah kalau dia pergi ke Yerusalem. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus? Paulus berkata, saudaraku, engkau menghancurkan jiwaku dengan berbuat seperti itu, karena mereka menangis, saudara. Tapi Paulus sudah bulat hati untuk berangkat ke Yerusalem untuk memberitakan firman Tuhan. Saudaraku, lalu teman-teman mereka itu, saudara kekasih, memberangkatkan Paulus setelah mereka berdoa, mereka berlutut, mereka menyembah Tuhan, lalu memberangkatkan Paulus itu. Kemudian Paulus itu bertemu dengan Yakobus di Yerusalem. Apakah yang terjadi di Yerusalem, saudaraku? Tepat seperti penglihatan atau nubuatan yang disampaikan firman Tuhan kemarin dari pasal 20, saudaraku. Demikianlah terjadi kepada Paulus. Nah, dan orang-orang yang ada di Yerusalem itu dikatakan, saudaraku, pertama-tama menyambut dia dengan sukacita, sungguh sangat bersukacita. Dikatakan di situ tadi, ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan sukacita. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Maka mendengar itu, mereka memuliakan Allah, lalu mereka berkata kepada yang lain. Nah, saudaraku, mereka berbincang, ya. Paulus itu, saudaraku, dengan sukacita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dia berangkat, dia sudah tahu apa yang akan terjadi di Yerusalem. Ketika dia bertemu dengan saudara-saudara di sana,
dia dengan semangat menyala-nyala, roh yang bergairah untuk menceritakan Yesus dan menceritakan perbuatan-perbuatan Yesus yang terjadi dalam pelayanannya. Apa yang telah dilakukan oleh Allah dalam pelayanannya di bangsa-bangsa lain. Saudaraku, mendengarkan itu, murid-murid penatua sungguh sangat bersukacita. Nah, inilah kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Ada kesaksian yang hidup dari hidup kita ini, dari hati kita ini. Setelah kita lahir baru, penuh dengan Roh Kudus, hidup kita pasti berubah. Ketika kita melayani orang-orang lain membuka hati kepada Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi hidupnya, pasti ada perubahan yang begitu luar biasa. Ada perubahan yang ajaib. Nah, dengan perubahan itu, dengan saudara yang kasih perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, maka Paulus menyaksikan itu, saudara yang kasih, dia bersemangat, dia bersukacita. Dia menyala-nyala rohnya, saudara. Dan orang-orang mendengarkan pun mereka bersukacita. Inilah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memanggil kita sebagai saksinya. Apakah saksi itu? Saksi, yaitu saudara yang kasih, saksi Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah kita alami. Adakah perbuatan Tuhan yang telah saudara alami, saudaraku? Setelah saudara ada dalam Tuhan? Wah, kalau saya ingin menceritakan perbuatan Tuhan dalam hidup saya, nggak cukup saudara yang kasih sebulan ini, setahun ini. Begitu hebat perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Sejak saya ada dalam Tuhan, saudaraku, luar biasa perbuatan Tuhan. Tuhan menyembuhkan saya dari penyakit ginjal. Tuhan menolong saya, saudara yang kasih, waktu sekolah. Waktu sekolah SMA pun saya sudah sekolah sendiri, saudara. Pertolongan Tuhan begitu luar biasa. Saya lahir baru waktu SMA, saudara. Saya datang ke gereja, saya buka hati, saudara yang kasih. Kemudian banyak tantangan, oleh karena tantangan itu, pilih sekolah atau pilih gereja ikut Tuhan. Nah, sebenarnya saya pilih dua-dua. Saudara yang kasih, saya pilih dua-dua. Tapi saudara yang kasih, untuk membuat saya lebih dekat dengan Tuhan, sehingga saya berjuang untuk sekolah sendiri. Saudara yang kasih, ya, dan kemudian hidup berkenan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang saya dengarkan itu saya hidupi, saya percayai, sehingga ada kerinduan juga untuk bersaksi kepada yang lain. Kemudian saya tinggal sama orang, saya kos pertama, tapi di tempat kos itu saya layaknya hidup sebagai anak Tuhan. Bagaimana rajin mengerjakan rumah itu, ngajari cucunya, sehingga pemilik rumah berkata, jangan lagi engkau bayar uang kos. Kuanggap engkau anakku, jangan lagi aku panggil Namboru, panggil aku mama. Saya 3 tahun di sana, tiap minggu saya dikasih persembahan 7.000. 7.000 dulu itu cukup banyak. Tiap minggu dikasih, saya enggak bayar makan lagi. Semakin lagi saya kerjakan rumahnya. Kuliah juga saya demikian. Saya mulai bekerja, saya sudah mulai jualan untuk biaya kehidupan saya. Waktu saya kuliah, saya juga bisa mengkuliahkan teman saya. Kamu mau kuliah nggak bersama dengan saya? Nggak ada uang, yuk saya bayarin. Jadi saya kuliah, saya bayari diri saya bayari juga teman saya. Tantangan-tantangan saya hadapi itu waktu SMA. Jadi saya dengan secara roh mulai merasakan kekuatan dari Tuhan. Kemana-mana saya bersaksi, ada sukacita, ada pun tantangan yang saya hadapi. Saya bersukacita, ada kekuatan yang luar biasa. Kemudian penyakit saya juga disembuhkan. Melihat orang-orang yang sembuh, melihat orang-orang yang sakit, saya bersaksi. Melihat orang-orang yang sembuh itu, saya bersukacita. Kemana-mana saya bersaksi, dan orang-orang yang mendengarkan kesaksian saya bersukacita. Bagaimanapun beratnya hidup, enggak ada uang, saya juga merasakannya enggak ada uang. Enggak tinggal sama orang tua, enggak dibiayai oleh orang tua uang sekolah dari SMA, saudara. Tapi semangat gairah itu sampai sekarang saya tidak surut. Saya tetap menyala. Kenapa saya melayani seperti ini di pagi hari? Saya cari jalan. Bagaimana? Karena apa? Karena corona ini. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tiap hari saya pergi berangkat untuk kunjungan. Tapi sekarang nggak bisa kunjungan. Lalu apakah Injil Tuhan dihentikan? Tidak bisa.
Firman Allah tidak bisa dihentikan, saudara. Ceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Adakah tantangan yang dihadapi oleh Paulus? Oh, sudah sebelum dia berangkat ke Yerusalem, seorang nabi sudah berkata, seperti orang yang punya tali pinggang ini, demikianlah dia nanti diikat di Yerusalem. Tapi menghadapi tantangan itu, Paulus tidak takut, saudara. Paulus menyala, Paulus bergairah, saudara. Dan dia berangkat ke Yerusalem. Orang yang berani bayar harga, orang yang sungguh-sungguh, saudara kekasih, Tuhan akan buka jalan. Kemudian sampai di Yerusalem itu, saudara, dia bersaksi kepada teman-temannya. Apakah dia merasakan, saudara kekasih, ketakutan? Tidak, dia merasakan nyala api roh yang demikian luar biasa. Dia menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong dia. Bagaimana bangsa-bangsa diselamatkan oleh Tuhan. Saudara kekasih. Dan orang-orang itu sangat bersemangat. Tapi orang itu berkata, saudara kekasih, kau tahu nggak bagaimana orang-orang ini terhadap engkau? Jangan kau nanti diiniin, jangan kau nanti. Tapi buatlah seperti ini. Ada hikmat bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Selalu ada jalan keluar, ada hikmat. Di sini ada 4 orang yang berkomitmen. Bawalah dia, kuduskanlah mereka, cukurlah rambut mereka, bawalah dia ke bait Allah. Dan kemudian, saudara, apa yang dilakukan oleh Paulus? Dia lakukan seperti itu. Dia menguduskan yang 4 orang itu. Mereka mencukur rambutnya. Mereka dibawa ke bait Allah. Di bait Allah juga Paulus bersaksi. Saudara, nah ini kehidupan seorang anak Tuhan, hamba Tuhan. Tidak memusingkan dirinya. Tidak berharap apa nanti diberikan orang kepada saya. Bahkan Paulus itu juga, saudara, memberi, saudara kekasih, biaya untuk teman sekerjanya. Dari mana itu? Tuhan punya cara. Dia juga membangun tenda. Ada pekerjaannya. Pekerjaan utamanya adalah hamba Tuhan, melayani. Tapi kemudian dia juga membangun tenda. Dari situ dia mendapat masukan. Itulah jalan bagi dia untuk mengerjakan pelayanannya. Jadi saudaraku, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Terlebih karena Paulus mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, jangan kita sibuk menceritakan corona, jangan kita sibuk menceritakan masalah-masalah sekarang, tapi ceritakan Yesus. Kalau kita ceritakan Yesus, ada kekuatan, ada sukacita, ada gairah. Kalau kita ceritakan Yesus, ada kesembuhan. Iman itu diucapkan dan ditindakkan. Ucapkanlah perkataan-perkataan iman kita. Perempuan penyakit pendarahan itu, dia berkata, asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Seorang perwira Kapernaum itu berkata, aku ini seorang bawahan, dan di bawahku ada lagi bawahan. Katakan saja sepatah kata, Tuhan, hambaku itu pasti sembuh. Kalau di bawahku, aku berkata kepada bawahanku, datang, maka dia datang. Pergi, maka dia pergi. Kerjakan ini, maka dia akan kerjakan. Apalagi engkau, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup melakukan segala perkara. Oh, imannya luar biasa. Heranlah Tuhan Yesus melihat iman seorang perwira itu, saudara. Heranlah Yesus melihat iman daripada seorang penyakit yang pendarahan 12 tahun itu. Heran dengan kata lain, saudaraku, heran, kagum. Aku belum pernah mendapati iman sebesar ini sekalipun di antara orang Israel. Artinya di antara orang-orang percaya. Sekarang ini begitu banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Wahai engkau, saudaraku, orang-orang Kristen, marilah saudaraku yang kekasih, jangan begitu lamanya kita menjadi orang Kristen. Tapi saudaraku yang kasih, Kristen tanpa pertobatan. Marilah kita bertobat. Marilah kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih, Kristen au hape hutondo, jalan hamatiani. Jangan lagi demikian. Marilah kita sebagai orang Kristen, orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh menyaksikan Yesus. Waktunya sudah sangat singkat, saudaraku yang kekasih. Mari ceritakan perbuatan-perbuatan Yesus. Jangan sibuk dengan masalah-masalah, saudaraku, tapi ceritakanlah perbuatan Tuhan Yesus. Apa dikatakan oleh Daud? Saudara, saya bacakan kepada saudara yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 66 ayat 16. Mazmur 66 ayat 16. Daud itu begitu banyak masalah, tantangan yang dihadapi dari keluarga, yang dihadapi juga dari anak, juga yang dihadapi dari Saul. Begitulah tulusnya hati Daud itu, tapi begitu banyak tantangan yang dihadapi. Tapi apa yang dikatakan oleh Daud, saudaraku? Mazmur 66 ayat 16. Ya, kita baca. Saudara perhatikan, saudara yang kasih. Mazmur 66 ayat 16. Marilah
dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat di hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kucapkan. Terpujilah Tuhan yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Wah, marilah, ayolah, dengarlah. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidupku. Tuhan itu mendengar doaku. Tuhan itu memberkati kita. Tuhan menolong kita. Tuhan melepaskan kita. Ayolah, dengarlah. Inilah hati Daud, saudara. Adakah tantangan yang dihadapinya? Ada. Tapi seperti pujian yang kita nyanyikan tadi, ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Semakin kencang badai itu, semakin tinggi raja wali itu, semakin banyak tantangan, semakin bergairah dan semakin semangat kita untuk memuliakan Tuhan. Itu yang benar. Itu yang benar. Tuhan tersenyum melihat kita dari sorga. Dan kalau Tuhan tersenyum melihat kita dari sorga, apakah Tuhan menahan-nahan segala berkatnya, menahan-nahan segala apa yang saudara butuhkan? Oh tidak, darahnya pun dia berikan bagi kita. Olehnya pada saat ini, jangan biarkan segala masalah-masalah menekanmu. Tapi masalah itu membuat engkau, menjadikan itu menjadi batu loncatan bagi kita, saudara. Yang menjadi batu loncatan. Tuhan tidak melihat hebatnya kita berkata-kata. Tuhan tidak melihat panjangnya doa kita. Tapi hati yang menyembah kepada Tuhan. Hati yang tulus rindu datang kepada Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan. Yang mempercayai Tuhan. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang akan memberkati kita. Pagi hari ini saudara. Tuhan menolong kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Melimpah kuasa-Mu bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Ora pakaya sikira labasyana. Nyanyikan penyembahan ini saudara. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai rajawan. Nyanyikan di rumah saudara. Angkat hati saudara kepada Tuhan. Imani itu saudara jadi bagi kita. Saudara akan terbang tinggi. Di masa-masa keadaan ini saudara bisa lebih diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Di masa-masa ini saya diberkati oleh Tuhan. Secara rohani, jasmani, materi saya diberkati oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita semuanya. Firman Tuhan ya dan amin. Jadi bagi kita semuanya. Haleluya. Tuhan adalah kekuatan. Bersama Dia kita akan goyah. Kita angkat dari refrennya. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkat hatimu kepada Tuhan. Angkat wajahmu kepada Bapa. Biarlah Bapa melihat kita, memandang kita dari surga. Dan Dia akan mencurahkan damainya, kuasanya, kasihnya kepada kita. Bukan terbang tinggi.
jiwa-jiwa yang diberkati, ada jiwa-jiwa yang diteguhkan. Kiranya lewat kehidupan kami, bukan hanya kami diteguhkan, tapi orang-orang di sekeliling kami, keluarga, teman, sahabat kami, lingkungan kami diberkati ya Tuhan. Engkau berkata, kami adalah garam dan terang. Biarlah kami menerangi sekeliling kami. Biarlah kami menggarami sekeliling kami, supaya kehidupan mereka, kehidupan yang dipulihkan oleh Tuhan. Kami rindu hidup kami berguna. Kalau kami hidup menyenangkan hatimu, kami hidup memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus, teguhkan hati setiap hamba-hamba yang berdua di pagi hari ini. Berkati mereka dengan berkat surgawi di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, saudaraku. Tuhan sungguh baik, sangat baik memberkati dan mengasihi kita. Saudaraku, untuk tiap-tiap pagi, mari kita terus bergairah untuk memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan sebanyak mungkin saudaraku, bagikan doa ini dan kemudian buka YouTube saudara, di subscribe dan juga like, bunyikan lonceng saudaraku, supaya tiap-tiap pagi kita diingatkan. Dan kemudian ketika orang-orang melihat, mendengar saudaraku, karena ini adalah firman Tuhan, ini bukan berita Ibu Esther, tapi ini adalah berita firman Tuhan. Bagikanlah itu saudara. Dengan saudara membagikannya, berarti saudara juga sudah turut serta menginjil, memberkati yang lain. Nah, jangan lupa saudaraku yang kasih di subscribe. Dengan kalau banyak subscribe-nya saudaraku yang kasih, orang melihat, oh ini diberkati. Coba aku lihat dulu. Pertama-tama mereka coba dulu. Tetapi ketika mereka mendengar, saudaraku, karena kita berdoa, saudara berdoa untuk acara ini, kami juga berdoa, saya yakin dan percaya mereka juga akan diberkati. Kami sudah berdoa untuk ini, saudaraku yang kasih. Tapi saudara-saudara yang mempublikasikan, supaya semakin banyak orang diberkati. Karena pada saat ini, saudaraku, masih PPKM diperpanjang, saudara. Janganlah semakin banyak orang yang menjerit, janganlah semakin banyak orang yang mengeluh, jangan semakin banyak orang yang tawar hati, yang kecewa, semakin surut semangat mereka, saudara. Tapi ketika mereka mendengarkan firman Tuhan seperti ini, seperti saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan itu hidup dan berkuasa, akan memberkati setiap orang-orang yang mendengarkan kita. Dan kemudian buat kesaksian-kesaksian saudara di kolom komentar itu. Jangan hanya selamat pagi Ibu Esther, terima kasih, amin. Saya jawab juga amin. Selamat pagi, ya tentunya jawabannya sudah selamat pagi. Semua selamat pagi. Supaya Ibu Esther juga makin semangat, saudara. Ya, tuliskan kalau ada kesaksian-kesaksian saudara. Oh, hari ini ada kemarin ngomong sama saya, Ibu Esther, setelah saya mengikuti Ibu Esther, saya jadi disiplin berdoa. Saya jadi disiplin bangun pagi. Saya gak pernah lagi terlambat-terlambat. Pokoknya 4:30 itu saya berdoa. Puji Tuhan, ada perubahan, disiplin bangun. Saudara kekasih, mempergunakan waktu yang ada. Jadi tuliskan untuk bisa saling memberkati. Oke ya saudaraku, saya percaya hari ini tuliskan komentar-komentar saudara yang memberkati orang lain, juga memberkati Ibu Esther. Tuhan memberkati kita semua, saudara kekasih. Ya, saling mendoakan kita semuanya. Untuk hari ini saya akan menutup doa ini, saudara kekasih. Sekaligus Bapak Rikson Sagala kita doakan, saudara kekasih. Dia sedang sakit di rumah sakit. Pada saat ini Sintanala, dia COVID, saudaraku. Ya, dalam beberapa kali waktunya kita sudah doakan di dua pagi ini. Siapa-siapa lagi saudaranya, keluarga atau teman sahabat kita sudah kekasih, ya tuliskan di kolom komen saudara, sehingga besok pagi bisa kita doakan bersama-sama. Untuk nanti siang atau nanti malam, saudara kekasih, begitu saya buka handphone saya saudara kekasih baca, itu akan kami doakan kembali. Setelah selesai doa ini, kami akan berdoa lagi, karena di doa seperti ini gak cukup bagi kami, sebab masih banyak lagi yang belum didoakan. Supaya saudara bisa melakukan aktivitas saudara, maka kita akan menutup doa ini terlebih dahulu, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kasih setia dan kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami sudah menyelesaikan doa kami. Terima kasih buat pujian penyembahan. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya setiap firman yang kami dengarkan berbuah, menghasilkan buah yang matang dalam hidup kami,
Sehingga hidup kami, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati semua pendoa di pagi hari ini dengan segala kasih dan anugerah rahmat-Mu ya Tuhan. Sembuhkanlah mereka yang sakit, terlebih pada saat ini untuk Pak Rizon Sagala. Kami berdoa, mengalirlah kuasa-Mu, virus yang ada dalam tubuhnya pada saat ini hilang lenyap dalam nama Yesus. Batuk-batuknya, sesak nafasnya sembuh oleh kuasa biru Yesus. Kami minta mujizat Tuhan pada saat ini Tuhan. Mengalirlah kuasa Tuhan kepada Pak Rizon Sagala dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh untuk minggu ini Tuhan. Pulang kembali ke rumah dengan kesehatan, dengan kesembuhan. Sebab biru Yesus menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan. Untuk saudara-saudara kami kalau masih ada yang sakit pada saat ini, ulurkan tangan-Mu, tidur-Mu, kuasa-Mu mengalir menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar hamba-Mu akan melakukan aktivitas mereka sepanjang hari ini. Berkatilah mereka dengan berkat surga, dengan kekuatan, dengan semangat roh yang menyala-nyala, dengan sukacita. Berkat-berkat materi pun Tuhan Engkau curahkan bagi mereka. Pintu-pintu di depan mereka terbuka bagi mereka ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan syukur dan doa kami ini. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita, saudaraku. Selamat beraktivitas, selamat berkemenangan. Haleluya.